Jerman akan dalam kesempatan ini saya pertama-tama ingin berterima kasih banyak sekali lagi kepada KBRI Berlin yang sudah menginisiasikan acara ini. Karena sebagai mahasiswa di luar negeri, saya juga ngerasa bahwa kalau hal-hal teknis seperti ini, misalnya udah kepikiran nanti habis lulus pengen pulang deh, tapi ijazah gimana ya, itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih apa ya, masih floating, masih bingung. Dan di Jerman sendiri tentunya menurut data terakhir yang kami terima itu ada sekitar 10.000 mahasiswa yang paling banyak di continental Europe. Dan dari survei kecil-kecilan ngobrol sana sini tuh saya juga dapat informasi bahwa banyak juga yang setelah lulus tuh pengen pulang gitu. Yang mau stay di sini juga banyak, tapi bisa dibilang lebih banyak yang suatu hari pengen pulang gitu. Dan of course karena sudah bertahun-tahun di sini juga hal-hal administratif kayak contohnya nanti habis balik itu harus ngapain ya, apa yang harus lakuin ya, itu banyak yang masih belum tahu juga gitu. Makanya saya juga yakin bahwa webinar ini sangat sangat krusial gitu, terutama buat teman-teman yang di sini, karena di sini juga mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga di Jerman itu sistem pendidikan nggak hanya kuliah, nggak hanya universitas atau Hochschule, tapi juga kita juga punya ada yang namanya Ausbildung. Di mana biasanya kelar Ausbildung itu kalau lanjut hidup di Jerman itu untuk soal kerjaan segala macam itu udah terjamin lah, udah bisa gitu. Tapi kalau misalnya balik ke Indonesia misalnya itu masih abu-abu, banyak belum tahu bisa nggak ya ijazah ini dipakai gitu. Dan selain Ausbildung juga kalau dulu ada yang namanya pendidikan diplom yang katanya itu setara S1 dan S2. Tapi kan pada praktisnya misalnya orang yang punya diplom juga bingung nih kalau mau balik Indonesia nanti dianggapnya setara sama apa ya. Oleh karena itu webinar hari ini diselenggarakan dan moga-moga webinar hari ini juga bisa jadi saran informasi yang baik buat teman-teman semua, baik yang sudah lulus atau sudah mau lulus. Demikian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga webinar hari ini informatif buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Dini atas kata sambutannya pada hari ini. Kemudian acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Profesor Ardi Marwan selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin. Kepada Prof. Ardi Marwan dipersilakan. Terima kasih Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore dari Indonesia. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Kevin Marbun, rekan kami dari Direktorat Belmawa, Kemdikbudristek ya. Di sini juga ada rekan kami Pak Sinto Silitonga nih. Terima kasih Bang sudah ikut bergabung. Kemudian Ketua PPI Jerman, Mas Dimas, ya, serta seluruh peserta webinar kali ini yang hadir. Alhamdulillah kita bisa berjumpa online dalam rangka mendapatkan pencerahan ya terkait dengan proses penyetaraan ijazah luar negeri ya. Kami di Satker Adikbud, Pak Kevin, itu sering mendapatkan permintaan surat keterangan dari para lulusan Jerman khususnya yang ingin kembali ke Indonesia dan menyetarkan ijazahnya. Ya meskipun sebetulnya di dalam website penyetaraan ijazah Dikti itu disebutkan bahwasanya surat keterangan tersebut dibutuhkan ketika perguruan tinggi dan program studinya itu belum tertera di daftar penyetaraan ijazah Dikti ya. Nanti mungkin Pak Kevin bisa meluruskan. Tapi pada kenyataannya tidak semuanya seperti demikian ya, seolah surat keterangan itu merupakan suatu kewajiban yang harus mereka penuhi. Padahal itu sebetulnya dalam tanda kutip buang-buang waktu kan ya, karena itu tidak diperlukan sebetulnya. Jadi kebetulan kegiatan hari ini juga disiarkan secara live via YouTube, Pak Kevin. Insya Allah nanti bagi peserta yang tidak hadir hari ini juga bisa mendapat akses informasinya setelah kegiatan ini. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Kita langsung saja masuk ke acara inti. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kevin. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan akan sangat bermanfaat. Sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah terkait dengan beberapa hal tadi. Kebetulan Alhamdulillah sudah di-address oleh Mas Dimas ya. Jadi saya tidak perlu ulangi lagi. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mungkin memberi catatan bahwasanya pertemuan ini khusus untuk kita-kita yang lulus dari Jerman ingin kembali ke Indonesia. Jadi bukan sebaliknya, bukan ijazah Indonesia untuk diakui di Jerman. Ini mungkin konteksnya agak berbeda. Jadi kalau demikian mungkin narasumbernya bukan dari Dikti, tapi mesti dari pihak Jerman. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ardi atas kata sambutannya.
Kemudian kita akan masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu materi penyetaraan ijazah oleh Bapak Kevin Marbun. Oleh karena itu, saya akan berikan kepada moderator kita pada hari ini, Agnia, untuk melanjutkan webinar pada hari ini. Kepada Agnia dipersilahkan. Terima kasih untuk Intan atas awalannya. Lalu terima kasih juga untuk Pak Prof. Ardi dan Dini untuk telah memberi sambutan untuk acara pagi ini. Mohon maaf Agnia, mungkin bisa sedikit lebih dekat ke mikrofon. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nama saya Agnia dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk sesi tanya jawab bersama Pak Kevin Marbun. Sebelumnya jangan lupa kita juga diharapkan tetap melaksanakan tata tertib yang sudah dibacakan oleh Mbak Intan di awal dan agar tetap berjalan seperti itu sampai akhir acara. Mungkin tanpa bertele-tele dan tanpa basi-basi lagi, silahkan Pak Kevin, waktu dan tempat dipersilahkan untuk memberikan materi. Mbak Agnia, terima kasih. Terdengar ya Bapak Ibu suaranya. Terima kasih. Pak Ardi, Pak Adikbud, terima kasih Bapak. Ini sesi-sesi seperti ini sebenarnya yang kami harapkan. Jadi cukup banyak informasi dapat diberikan. Nanti kalau teman-teman kembali siap begitu ya, hal yang sering menjadi momok ini bisa kita jalani bersama dan seharusnya tidak ada kendala. Nanti kita akan bicara banyak, diskusi lebih jauh di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan, kakak adik, mungkin ada yang lebih tua dari saya. Pak Ardi, mohon izin untuk sedikit berbagi dulu. Ini paparannya harusnya tidak banyak-banyak, nanti lebih di sesi tanya jawab saja. Kita boleh bertukar pikiran untuk berbagai hal. Pak Sinto Silitonga, selamat pagi. Oraslaya, apa kabar? Mohon izin, paparan mudah-mudahan terlihat ya, Bapak Ibu. Baik, izinkan saya mulai sedikit saja. Ini yang pertama, latar belakang penyetaraan. Jadi dikarenakan perbedaan teman-teman, adanya perbedaan capaian pembelajaran, perbedaan ketentuan tentang pendidikan tinggi antara satu dengan negara lainnya, maka diperlukan suatu mekanisme penyetaraan. Ini merupakan dari perspektif pemerintah Indonesia, pengakuan legal begitu ya dari pemerintah untuk kesetaraan ijazah, untuk selanjutnya menjadi syarat bagi teman-teman lulusan dalam hal ini perguruan tinggi Jerman untuk bekerja begitu ya, atau studi lanjut di Indonesia. Kalau kita rujuk ke Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang 12 tahun 2012, sesungguhnya amanatnya itu hanyalah untuk mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia. Hanya satu itu, amanat Undang-Undang kita, Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Sifat penyetaraan menjadi usulan, voluntarily, jadi bukan paksaan. Pemangku kepentingan dalam hal ini pengguna lulusan akan meminta itu gitu. Bapak Ibu yang mau melanjutkan studi ke Pak Dimas, Ketua PVI, sampai pekan depan akan melanjutkan studi ke tingkat doktornya begitu misalnya di Indonesia, kampus di sini akan minta, coba dong lihat penyetaraannya begitu. Memang itu diamanatkan oleh Undang-Undang 1212. Tapi kalau untuk bekerja, khususnya di sektor swasta, sangat jarang saya temui. Ada, cuma jarang ditemui. Kami temui. Ada permohonan syarat untuk bekerja di sektor swasta, salah satunya penyetaraan ijazah. Tapi kalau kita akan bekerja abdi negara sebagai ASN gitu, dia menjadi wajib. Karena diminta oleh rekan-rekan kita di Kemenpan-RB, di BKN, untuk dilakukan penyetaraan terlebih dahulu terhadap ijazahnya.
Demikian Bapak Ibu. Jadi itu kira-kira kenapa kita perlu setarakan. Ada amanatnya dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan kita ingin tahu di mana sih kalau di tayangan kita ini di tengah ini ada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Peraturan Presiden tahun 2012, lalu ada Peraturan Menteri Pendidikannya juga tahun 2013, penerapan kita singkat aja ya KKNI ini, Qualification Framework. Mudah-mudahan teman-teman sudah cukup familiar atau nanti bisa kita diskusi lebih jauh apa itu Qualification Framework. Itulah untuk melihat di mana sih kalau dari Jerman di sana nama gelar ini, capaian pembelajaran ini, kualifikasi ini, di mana sih di kerangka kualifikasi Indonesia jenjangnya, sarjanakah, diplomakah, diploma 3, 4, 2, 1, magisterkah, magister terapan, dan seterusnya. Ausbildung, ini sesuatu yang seru juga untuk diskusi, bisa juga nanti kita bahas lebih jauh. Kira-kira itu. Selanjutnya saya bergerak ke sini. Ini adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang 12 tahun 2012, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, cukup baru tahun lalu, nomor 6, yang salah satunya mengatur tentang kesetaraan ijazah perguruan tinggi negara lain. Selain dia mengatur cukup banyak tentang ijazah, sertifikat kompetensi atau serkom, serprof, gelar, dan legalisasi, urusan legalisasi. Mohon maaf, dokumen kelulusan. Izinkan saya membacakan kata per kata ya Bapak, Ibu, teman-teman. Ijazah perguruan tinggi luar negeri dapat disetarakan dengan program pendidikan tinggi di Indonesia melalui penyetaraan ijazah. Jadi ini adalah wujud dari tadi kita bahas di depan Undang-Undang 1212 menyatakan dapat. Jadi sifatnya itu bukan wajib sebetulnya penyetaraan ijazah itu. Menjadi wajib pada saat diperlukan oleh pengguna kita, pengguna lulusan ini, tempat Bapak, Ibu, teman-teman akan bekerja nantinya. Berikutnya sedikit definisi penyetaraan ijazah, sebagaimana tadi diceritakan di awal, bentuk pengakuan atas kualifikasi ijazah dari perguruan tinggi luar negeri dengan kualifikasi jasa pendidikan tinggi di Indonesia. Ini yang kerangka kualifikasi nasional tadi, KKNI, Qualification Framework. Konversi nilai PK, ini layanan yang sudah lumayan dari zaman sekitar 5-7 tahun lalu ya sudah mulai ada. Jadi ada suatu layanan untuk mengkonversikan nilai PK yang diperoleh dengan grading system di tempat Bapak Ibu. Bahkan ya kalau negara maju umumnya model pendidikannya tidak jauh dari sentralistik, sangat desentralistik. Jadi jangankan satu perguruan tinggi gitu ya. Kalau Italia itu satu perguruan tinggi bisa ada 4 jenis kalau tidak salah ya. 4 jenis grading system yang berbeda-beda. Cara membacanya beda. Nah, cara membaca grading system inilah yang nanti ditandingkan pada saat memberikan atau diberikan layanan konversi nilai PK oleh pemerintah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, Direktorat Belmawa singkatnya gitu, untuk ditandingkan dengan grading system di Indonesia berdasarkan SNDIKT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lalu Bapak Ibu, inilah laman untuk penyetaraan ijazah. piln.kemdikbud.go.id, cukup mudah dan gitu ya. Kunci ini akan memberikan Bapak Ibu pilihan paling atas gitu. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada sedikit saja semacam milestone ya, inovasi untuk layanan penyetaraan ijazah luar negeri. Saat ini sepenuhnya dilakukan secara daring Bapak Ibu. Sepanjang teman-teman Bapak Ibu punya koneksi internet yang memadai, koneksi jaringan yang memadai, Bapak Ibu punya dokumen yang benar atau dokumen yang sesuai ketentuan, maka sepenuhnya dilakukan secara online daring. 4 ke poin terakhir, bullet poin terakhir di kolom kanan sekarang, bahkan SK penyetaraannya, produk penyetaraannya
pun cukup diunduh melalui aplikasi. Tidak ada lagi seperti di zaman dulu. SK itu dicetak, kalau kita lari ke kolom kiri dahulu, bullet point paling bawah, SK penyetaraan diberikan secara tatap muka. Kalau dulu begitu, jadi kami cetak dengan kertas khusus tentunya, lalu diberikan. Kalau sekarang tidak lagi, sepenuhnya online. Bullet point 2, SK penyetaraan atau surat keputusan penyetaraan, tanda tangannya elektronik, sehingga verifikasinya pun dilakukan dengan elektronik. Rekan-rekan yang nanti sudah mempunyai SK penyetaraan, cukup nanti pengguna SK penyetaraan itu, tempat kerja begitu ya nanti, untuk melakukan verifikasi dokumen, cukup menggunakan pindaian, mekanisme pindaian QR code gitu ya, QR code yang tercetak di SK penyetaraannya. Lalu bullet point 3, sejak Maret 2023, Belmawa sudah memaksa gitu dalam tanda kutip untuk menggabungkan dua layanan penyetaraan dan konversi nilai IPK semata-mata untuk mengurangi volume kerja di pemerintah agar lebih cepat lagi layanannya. Jadi per Maret 2023 layanan itu diberikan terpisah. Opsional sebenarnya. Boleh terpisah, boleh digabung, dikembalikan kepada pengusul. Sejak Maret kita paksa untuk bergabung. Berikutnya Bapak Ibu, sangat sederhana saat ini untuk persyaratan penyetaraan Jerman ya gitu ya. Kalau beberapa negara lain ada persyaratan lain begitu yang di luar ini, tapi untuk Jerman dan mayoritas negara seperti ini. Ijazah asli Bapak Ibu, teman-teman, transkrip akademi asli, ijazah asli program atau jenjang pendidikan formal sebelumnya. Jadi misalnya eh, Pak Dimas lagi ya, Mas Dimas mau menyetarakan ijazah magisternya. Lalu nanti salah satu dokumen yang perlu diunggah sebagai syarat adalah ijazah asli program sarjana Mas Dimas gitu. Misalnya diambil juga di Jerman, maka perlu dilakukan penyetaraan juga terhadap ijazah sarjananya gitu. Tapi kalau misalnya Mas Dimas ini magisternya di Jerman, sarjananya di Indonesia waktu itu, maka cukup ijazah asli sarjananya lah yang diunggah. Eh, ya seperti itu seterusnya. Kalau misalnya, oh saya sarjananya di Jerman nih, jadi ijazah apa yang mau saya unggah untuk melengkapi syarat ini? Ijazah pendidikan menengahnya, kurang lebih begitu. Nanti bisa disesuaikan karena ada beberapa pengecualian nanti. Ada negara-negara yang ternyata bisa pendidikan tingginya menerima masuk sebagai mahasiswa tanpa menggunakan ijazah pendidikan menengah. Ada juga yang begitu, itu kasus khusus dan ada intervensi yang berbeda. Lalu yang keempat, ini yang paling penting, jadi ini nggak urutan ya, 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini yang kritikal sebenarnya, justru ini yang pertama. Jadi perguruan tinggi atau bidang atau program studi itu harus terakreditasi atau diakui pemerintah negara setempat. Bagaimana model pengakuannya? Mengikuti model pengakuan di negara di mana lokasi perguruan tinggi tersebut berada. Akreditasikah? Pengakuan lainnya kah selain akreditasi? Pengakuannya berhenti di tingkat perguruan tinggi kah? Atau pengakuannya per fakultas? Atau per sekolah? Atau pengakuan sampai ke tataran program studi? Itu mengikuti model di negara tersebut. Ini yang tadi Pak Adikbud, Pak Ardi sempat singgung sedikit, nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Sejauh mana surat keterangan dari atas itu diperlukan. Nanti kita ada, saya akan tampilkan sedikit FAQ atau PSD ya, pertanyaan sering ditanyakan di akhir nanti, membantu supaya sesi tanya jawabnya mungkin nanti bisa lebih jelas lagi. Ini untuk persyaratan konversi nilai IPK atau pengukuran lainnya. Bapak Ibu, ini sama dengan yang nomor 1, sama dengan untuk penyetaraan transkrip akademik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Lalu ya tapi kalau Jerman sependek pemahaman saya, kampus secara resmi umumnya menerbitkan juga ya terjemahan dalam bahasa Inggrisnya sehingga memudahkan untuk kita gunakan.
Lalu referensi sistem penilaian, grading system ini sangat penting. Macam-macam ya, beda negara berbeda. Di mana sih dokumen grading system ini kita temukan? Kalau Australia mereka diploma suplemen, lengkap di situ grading sistemnya. Saya pikir kalau Uni Eropa, termasuk Jerman tentunya, bagian dari kesepakatan ya untuk lintas di Uni Eropa, diploma suplemennya juga saya pikir sudah menyediakan grading system di situ. Sehingga kalau Jerman saya pikir akan cukup sangat mudah untuk kita lakukan atau kita berikan konversi nilai IPK. Khusus nomor 3, ini adalah peninggalan lalu yang sempat saya katakan awal bahwa permakan secara terpisah. Secara terpisah, jadi dia hanya mengusulkan penyetaraan, tidak meminta layanan konversi atau konversi nilai IPK-nya. Lalu kadang-kadang tuh ya ada yang setelah 2 tahun gitu, oh ternyata saya perlu konversi nilai IPK, mau jadi PNS misalnya, BKN diminta nilai IPK-nya, dia susulkan. Oh saya dulu sudah melakukan penyetaraan. Nah ini nomor 3, 2 tahun lalu, sekarang saya cuma butuh konversi nilai IPK-nya. Kalau seperti itu harus tetap disediakan tentunya oleh pemerintah, karena kalau enggak, hak yang bersangkutan untuk menggunakan kualifikasinya menjadi terkendala, maka tetap ada layanan itu. Nah, sekali lagi sejak Maret 2023 pemerintah wajibkan untuk sekaligus dilakukan penyetaraannya. Sepanjang memang tersedia. Nanti kita akan bicara lebih jauh konversi nilai ini, karena ada yang tidak mungkin dilakukan konversi nilai. Pada saat misalnya transkrip nilainya doktor, misalnya program doktor, di mana di situ bahkan banyak yang riset sepenuhnya mereka ya memang tidak ambil mata kuliah, maka tentu tidak akan ada konversi nilai IPK-nya. Atau kalau nilai yang diberikan hanya pass, failed, hanya seperti itu, tentu tidak bisa diberikan kalau kualitatif. Karena yang bisa diberikan hanyalah IPK yang ada angka, nilai, dan kredit. Maka dapat dikonversikan ke sistem Indonesia, grading sistem Indonesia. Ya, saya coba baca yang terakhir Bapak Ibu. Ini konversi nilai IPK apabila dilakukan bersamaan dengan penyetaraan ijazah, hasil konversi nilai IPK itu akan dicantumkan pada SK penyetaraannya, menjadi salah satu diktum dalam SK penyetaraan. Bapak Ibu, ini yang mudah-mudahan membantu pada diskusi kita. Saya izinkan saya membaca beberapa saja, hanya 8 kalau tidak salah. Ini pertanyaan sering ditanyakan. Ada highlight di sini yang berwarna kuning. Nomor 1, jika perguruan tinggi atau bidang atau program studi tidak terdaftar, ini erat kaitannya dengan yang disinggung Pak Adikbu tadi di depan, maka pengusul dapat mengajukan usulan nama perguruan tinggi dan nama bidang atau program studi dengan melampirkan. Jadi diperlukan ini teman-teman bukti akreditasi, bukti pengakuan dari pemerintah negara setempat gitu ya. Tergantung dari model akreditasinya di masing-masing negara. Atau ini yang surat keterangan dari perwakilan RI, konjen misalnya ada atasenya, atau enggak harus dari kedutaan kebudayaan, tidak di seluruh KBRI ternyata ada, tidak di 19 KBRI ada yang hanya ada pensosbud jadinya gitu, yang sering memberikan peran ASE untuk memberikan keterangan atas status akreditasi atau pengakuan begitu atas perguruan tinggi dan di negara setempat. Jadi yang Pak Ardi sampaikan tadi, kalau teman-teman nanti lihat di laman penyetaraan ijazah tadi, URL atau tautannya ada di depan, di situ ada direktori yang bisa kita lihat perguruan tinggi mana saja yang sudah pernah disetarakan di Indonesia oleh pemerintah. Lalu di setiap perguruan tinggi tersebut kita dapat lihat juga bidang studi atau program studi apa saja yang sudah pernah disetarakan. Kalau sudah tertera di situ, tidak perlu lagi
nomor 1 ini. Teman-teman bisa langsung mengusulkan penyetaraannya karena sudah tersedia program studi dan perguruan tingginya. Teman-teman, bukti akreditasi atau pengakuan ini buktinya, bentuknya itu dapat berupa sertifikat, boleh surat pernyataan resmi. Surat pernyataan resmi ini bisa dari pemerintah, bisa dari lembaga yang mengakreditasi, namun juga kita bisa terima juga sejauh itu memungkinkan kampus sendiri yang mengeluarkan. Apalagi Jerman ya, kan ada swaakreditasi di sana, bisa memberikan akreditasi langsung kepada kepada program studinya. Jadi ada kewenangan tertentu untuk beberapa atau banyak perguruan tinggi besar di negara Jerman. Bahkan dalam bentuk tautan URL gitu ya, atau tangkapan layar yang menginformasikan laman akreditasi atau pengakuan. Kalau misalnya kesulitan untuk memperoleh bentuk bukti sertifikat atau surat pernyataan resmi, itu bisa dilakukan, bisa digunakan, diunggah begitu, sehingga nanti verifikator di kami di pemerintah akan menelusuri informasi itu untuk melakukan konfirmasi akreditasi atau pengakuan suatu perguruan tinggi begitu di negaranya masing-masing. Nomor 2, jika dokumen tidak dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jadi mohon ini ijazah dan transkrip akademik diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Pilihan terutama adalah dokumen yang diterbitkan kampus. Tapi sependek pemahaman saya, kalau Jerman ini umumnya mereka sediakan versi terjemahannya dalam bahasa Inggris. Jadi seharusnya cukup, sangat cukup itu untuk ditindaklanjuti. Nomor 3, bukti mukim. Ini hal yang sering mengganggu sebenarnya dan kita sudah upayakan berbagai pendekatan untuk mereduksi kewajiban ini, namun dengan tetap mempertahankan keyakinan memadai dalam memberikan penyetaraan ijazah. Bukti mukim hilang, tidak tersedia. Ini sering terjadi bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan senior kita yang lulusnya itu sudah 20 tahun lalu, 25 tahun lalu. Niscaya udah tidak ada ini. Maka hal ini bisa dicari substitusinya, penggantinya surat keterangan kehilangan dari kepolisian kalau memang hilang begitu. Atau bisa meminta kepada kampus bahwa, oh saya dulu 20 tahun lalu periode sekian sampai sekian masa studi, pernah sekolah di situ, lulus dari situ. Itu cukup jadi semacam penguat ijazah yang mau disetarakan. Atau surat keterangan masa tinggal dari perwakilan RI, jikalau itu memungkinkan untuk dilakukan. Ada beberapa perwakilan RI yang ya catatannya baik gitu ya. Jadi lulusan-lulusan bahkan yang ya saya pernah dapat 25 tahun lalu itu masih ada dia dan dia bisa nyatakan dalam bentuk surat keterangan resmi dari perwakilan RI. Lalu nomor 4 Bapak Ibu, dapatkah program daring disetarakan? Dapat. Ini sering juga dan terutama setelah pandemi ya. Ini marak sekali program seperti ini dan pemerintah tentunya melihat itu, menyikapi itu dan menyediakan model pengakuan untuk program daring dengan sedikit persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud di awal, persyaratan penyetaraan, ijazah asli, transkrip asli, dan seterusnya. Pengusul wajib menambahkan informasi resmi dari perguruan tinggi berupa apa? Katalog program studi, semacam buklet lah atau apapun bentuknya yang menginformasikan ini program studinya. Ini capaian pembelajarannya atau learning outcomes yang mau dicapai. Ini delivery methodnya, model penyampaian pembelajarannya. Atau surat keterangan. Cukup sering juga kami mendapatkan surat keterangan dari kampus. Oh ya, program studi ini memang diberikan secara daring, online. Sehingga ini eh, menihilkan kewajiban untuk memberikan informasi tentang bukti mukim. Karena ya diselenggarakan secara daring begitu ya. Karena cukup banyak yang sepenuhnya daring sehingga mahasiswa pada saat diperlukan datang ke negara lokasi kampus itu hanya untuk ujian misalnya, untuk Viva saja misalnya, atau bahkan hanya untuk yudisium, ada yang seperti itu. Jadi variasinya banyak sekali. Informasi tadi bahwa resmi bahwa itu program daring dan yang cukup penting atau sangat penting adalah bukti interaksi atau komunikasi. Umumnya itu logbook Bapak Ibu, teman-teman.
logbook umumnya. Namun komunikasi melalui email juga dapat digunakan. Sekali lagi, semata-mata untuk memberikan keyakinan yang cukup memadai bagi penilai di Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan bahwa iya, oh ini memang dilakukan proses pembelajarannya, ada dosennya, mereka berinteraksi, modelnya seperti ini, baik baik yang sinkronus maupun asinkronus itu tidak menjadi masalah sepanjang dimungkinkan diberikan bukti interaksi, terutama logbook itu paling paling bisa memungkinkan gitu ya, walaupun sebenarnya juga agak sulit, tapi ya kombinasi inilah karena logbook juga sebenarnya eh, mudah sekali untuk diproduksi begitu ya, seorang diri tanpa keterlibatan dari pihak kampus bahkan itu bisa dilakukan. Agak sulit memang. Masih mencari bentuk, tapi sementara ini yang diperlukan untuk program daring. Nomor 5, jika program studi tidak menggunakan grading system atau tidak ada IPK, gitu, sehingga pengusul tidak perlu melakukan konversi nilai IPK, karena memang tidak bisa atau tidak mungkin dilakukan konversi nilai IPK kalau kondisinya demikian. Lalu nomor 6, yang menghambat ini sering sekali, ini berdasarkan sejarah, apa saja sih yang menghambat proses penyetaraan? Dokumen nggak lengkap, dokumen tidak sesuai ketentuan. Misalnya tadi ijazah diminta asli, yang diberikan fotokopian. Itu menghambat hal seperti itu. Lalu data isian, karena pada saat teman Bapak Ibu mengusulkan penyetaraan melalui laman tadi yang di depan, akan ada sedikit Bapak Ibu diminta untuk mengisi data isian. Terkadang atau cukup sering kami temui data isian yang diisikan itu berbeda dengan informasi di ijazah maupun di transkrip akademik. Gelar misalnya, gelar amanat lagi Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bahwa gelar ya yang bisa digunakan dan yang akan dinyatakan dalam SK penyetaraan adalah gelar yang tertera di ijazah sebagaimana yang diberikan kampus. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Cuma kadang-kadang pengusul kita ini kreatif, suka dirubah-rubah begitu. Jadi terpaksa harus ditunda usulannya, bolak-balik seperti itu. Ini yang menghambat. Tidak merespons permintaan dokumen atau penundaan untuk mengklarifikasi satu dan lain hal. Sering terjadi. Ini pun yang huruf D ini, 6D, email yang digunakan salah. Emailnya tidak aktif begitu ya. Ini sering juga terjadi. Lalu huruf E, usulan konversi IPK, tadi kami sampaikan bahwa per Maret 2023 harus berbarengan usulan penyetaraan dan usulan konversi. Terkadang pengusul tidak menyelesaikan usulan konversinya. Jadi setelah dia unggah dokumen-dokumen, pindah dia ke tahap konversi, dia tidak selesai di situ. Diperlukan memang untuk menginput manual, masih diminta seperti itu, menginput manual, memindahkan mata kuliah yang ada di transkrip ke field yang disediakan di aplikasi, di laman tadi. Nah, terkadang itu belum selesai, masih berupa draft, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Beberapa kali, sangat agak jarang sih sebenarnya yang E ini, tapi pernah terjadi. Lalu di nomor 7, progres. Progres usulan penyetaraan dapat dilihat di dashboard masing-masing, di akun penyetaraan masing-masing. Nanti teman-teman Bapak Ibu yang akan menyetarakan akan mula-mula akan membuat akun penyetaraan. Pastikan email adalah email aktif yang digunakan sehari-hari. Lalu nanti kalau akun sudah ada, masing-masing akan dapat melihat progres kemajuannya tahap per tahap, langkah per langkah sudah sampai mana dan dapat tor. Atau pengusul kalau informasi di dashboard tersebut dianggap belum memadai, terkadang cukup sering begitu, baru mau menyetarakan sementara tenggatnya sudah sangat mepet, itu sangat sering terjadi. Pengusul seperti itu, silakan dapat menghubungi unit layanan terpadu Dikbudristek, ada hotline di situ, atau media sosial resmi Ditjen Dikbudristek, baik Instagram terutama ya yang dipakai, atau X sekarang ya, yang kemarin Twitter itu juga sering dipakai. Facebook juga ada, hampir semua media sosial bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan unit layanan terpadu. Mereka akan dengan senang hati memberikan informasi makna dari status usulan penyetaraan Bapak Ibu atau ada kendala apa
masih dalam antrian kah, dan lain sebagainya. Yang terakhir Bapak Ibu nomor 8, nah ini terkadang ada pengusul yang tidak puas terhadap hasil penyetaraannya gitu. Jadi pemerintah memberikan ruang untuk dilakukan peninjauan kembali, lagi-lagi dilakukan online sepenuhnya melalui aplikasi. Pengusul menyampaikan surat permohonan yang menyatakan kenapa dia tidak puas, disertai argumen dan dokumen yang mendukung argumennya. Kalau argumennya dapat diterima, maka SK penyetaraan yang sudah terbit akan dicabut dan akan diterbitkan SK yang baru. Tapi kalau ditolak, tidak sesuai begitu ya. Ini kalau berdasarkan data statistik di kami, khusus untuk layanan peninjauan kembali, ini lebih sering ditolak sebenarnya, karena sering pengusul itu hanya membuat surat permohonan, namun argumennya tidak dapat didukung oleh bukti yang kuat, sehingga ya terpaksa harus ditolak dengan surat penolakan. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, rekan yang saya hormati. Demikian, mohon maaf ini kalau agak panjang sedikit ya ternyata ya. Tadi harapannya bisa selesai beberapa menit saja. Sementara itu, mohon izin saya kembalikan ke Mbak Agnia. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Kevin untuk paparannya yang sangat lengkap. Sekarang sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, mungkin kita akan melakukan foto bersama dulu, sesi foto bersama. Dimohon teman-teman untuk menyalakan kamera jika berkenan dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh kami. Linknya boleh dikirimkan kembali mungkin Intan atau Mas Adrian. Gitu, ya. Baik, dikirimkan ulang ya. Terima kasih. Mungkin kita tunggu sesaat dulu ya, sampai teman-teman sudah siap. Mohon untuk menyalakan kameranya untuk peserta webinar pada hari ini. Baik. Oke. Gimana Intan? Mau? Oke, sekarang aja ya. Boleh atau boleh iya, silakan. Aba-abanya boleh Intan aja karena Intan yang mau Oke, capture. baik. Karena ini ada 2 slide, kita akan coba dari slide yang pertama dulu. 1, 2. Dan untuk slide selanjutnya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Agnia. Terima kasih. Oke, mungkin diingatkan kembali untuk sesi tanya jawab bisa ditanyakan langsung dengan menggunakan feature raise hand atau bisa juga bertanya di chat untuk kepada MC Intan. Oke, pertanyaan pertama ini sudah ada yang raise hand, sudah ada yang angkat tangan. Silakan sebentar. Oke. Silakan Mbak Hilda ya. Ya, selamat pagi Bapak. Waktu Jerman, Bapak Kevin, selamat pagi. Pak, perkenalkan nama saya Hilda. Latar belakang pendidikan saya S1 kedokteran di Universitas Pelita Harapan. Lalu saya mengambil S2 manajemen rumah sakit di UGM dan sekarang saya sudah mengambil S2 palliative care di Jerman. Nah, sedang dalam semester terakhir penulisan master tesis, master arbeit, penulisan tesis. Kemarin itu pada saat saya di Indonesia, saya sudah diwawancara di salah satu rumah sakit swasta. Karena akan membuka, sudah punya bangsal paliatif. Nah, jadi ketika ditanya, ini Dokter Hilda, gimana nanti penyetaraan ijazah S2 palliatif care dari Jerman? Nah, itu saya nggak tahu gimana jawabnya, Pak. Kalau untuk dalam hal, jadi kan nanti pekerjaan itu saya akan memanage pasien. Nah, tapi dengan latar belakang si S2 palliative care dari Jerman ini, Pak. Karena spesialis paliatif itu belum ada di Indonesia, jadi memanage pasien tapi dengan si S2 palliative care dari Jerman ini.
Terus tadi ijazah pendidikan yang terakhir itu ketika saya mau menyetarakan ijazah S2 Palliative Care ini adalah ijazah kedokteran saya atau ijazah S2 Master of Public Health dari UGM. Terima kasih Bapak. Mungkin Mbak apakah Agnia, mau langsung apakah ya ditampung mungkin dulu? apakah mau ditampung dulu? Silakan. Oke, baik. Boleh. Oke, yang kedua kita dahulukan dari yang raise hand dulu juga. Untuk Rin, silahkan, RYN. Ya, selamat sore Pak, saya Royan. Saya latar belakang pendidikannya lulusan S1 S2 di Jerman dari Universitas Stuttgart, Aerospace Engineering. Jadi beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2021 saya pernah coba untuk melakukan penyetaran ijazah. Di salah satu persyaratan saya tidak menemukan, karena sebelumnya S1 saya di skripsinya saya menggunakan bahasa Jerman, dan saya tidak menemukan salah satu persyaratan kalau untuk mentranslate skripsi ke dalam bahasa Inggris. Tapi setelah saya melakukan pemasukan permohonan saya untuk melakukan penyetoran ijazah, ternyata ada feedback dari mereka kalau skripsi S1 saya harus di-transfer ke dalam bahasa Inggris. Saya terus menyatakan keberatan saya dengan melampirkan persyaratan yang tertera bahwa saya tidak ada persyaratan untuk menerjemahkan skripsi kita ya ke dalam bahasa Inggris. Itu mohon tanggapannya Pak. Terus yang kedua, saya ingin bertanya juga, kan istri saya saat ini sedang melaksanakan studi kedokteran di Jerman. Apakah nanti penyetaran ijazahnya juga melalui Mendikbud ataukah melalui saya kurang tahu, atau melalui ID atau bagaimana prosedurnya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak Kevin, mungkin lebih baik dimohon untuk menjawab dua pertanyaannya sekarang dulu karena sudah banyak yang mengantri juga, biar nanti tidak menumpuk pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mbak Hilda, jadi yang gampang dulu ya. Ijazah sebelumnya apa? Supaya gampang, gabung aja Bu, di merge kedokterannya sama Magister UGM, udah nggak ada masalah, aman itu. Lalu Magister Paliatif, Ibu, program ini spesialis gitu ya, atau program akademik? Ini program akademik, Dapat Pak. akademik ya. Gelar apa yang nanti diberikan? Master of Arts Palliative Care. Siap. Berarti nggak ada masalah sih Bu, dengan mudah itu. Dan memang dilakukan kampus ya Bu ya, di universitas ya. Oh, di Universitas University of Applied Sciences di Münster sini. Münster, Fachhochschule atau Hochschule? Ya, Fachhochschule. Fachhochschule. Aman. Dengan mudah itu Bu Hilda. Nggak ada masalah sih saya melihat. Usulkan Jadi aja kemarin seperti itu biasa. Tapi tempat kerja Ibu nanti memang entah kan tempat kerja Ibu ini? Di rumah Apakah dia sakit. membutuhkan penyetaraan sebagai Nah, jadi syarat? kemarin tuh gini Pak. Kemarin tuh kan saya sudah rumah sakit punya negeri kan? Enggak, rumah sakit swasta. Jadi kemarin itu saya diinterview kerja oleh jajaran direksinya. Swasta. Silakan.
Jadi kemarin itu saya pas pulang ke Indonesia, saya diinterview kerja oleh jajaran direksi rumah sakit swasta ini. Mereka punya bangsal paliatif. Nah, direktur bagian legalnya itu menanyakan ke saya, ini Dokter Hilda ijazah S2 paliatif care-nya ini gimana nyetarainnya di Indonesia? Gitu, Pak. Nggak ada masalah, Ibu. Sepanjang dia Ber- program akademik Berarti ketika di, diperoleh dari suatu institusi perguruan tinggi terakreditasi, Ibu nggak ada sudah masalah, Pak. berada di forum yang tepat, nggak ada masalah. Berarti Nggak ada. ketika saya Cuma, pegang pasien, ketika ya, saya pegang pasien, karena kan nanti akan sebagai dokter yang pegang pasien kan, Pak. Nah, ketika saya pegang pasien itu berarti eh, wewenang saya sebagai dokter dengan ijazah dokter saya dari Indonesia itu berarti. iya, betul, Ibu. Oke, baik. Ah, ah. Karena program Ibu bukan program spesialis, bukan Bukan, program bukan, profesi, itu bukan. Mm. program akademik. Iya. Oke, Cuma yang terima kasih. pertanyaan menariknya, minta Mm. ya, rumah sakit swastanya minta ya, Iya, jarang-jarang lah tuh. Mungkin mungkin mereka mau mengklarifikasi benarkah gitu, sehingga karena memang memang Pak spesialis paliatif itu hmm, kan di Indonesia belum ada. belum Jadi ada ya. ya tidak ada gitu. Nah, jadi itu poin pertama dan poin kedua yang dokter-dokter yang sekarang berkecimpung di dunia paliatif yang punya ijazah S2 paliatif care itu di Jakarta itu cuma ada dua dan saya Oh, ini adalah orang ketiga gitu loh. Dan S2 paliatif care itu nggak ada di Indonesia, Bapak. Jadi yang iya. satu lulusan Australia, yang satu lulusan King College London dan saya lulusan dari Jerman Ya. gitu. Baik Ibu, paliatif ini ya Bu ya, meringankan penderita gitu ya, rasa sakit Betul. penderita ya, kalau nggak salah Ya, gitu kan, ya. preventif, Jadi kuratif, asuhan paliatif ya ada. sudah meringankan lah gitu ya, Iya, misalnya betul. Untuk memperbaiki penderita kualitas kanker, hidup bagi pasien yang meningkatkan dengan kualitas hidup. diagnosa yang sudah tidak dapat disembuhkan penyakitnya. Selangkah itu ya Bu di Indonesia ya, astaga. Langka, Pak. Jadi sebelumnya saya tuh kerja di RSCM, jadi case manager Siap, paliatif. siap, siap, Jadi karena itu aman, nggak makanya ada saya masalah. melanjutkan pendidikan ke Jerman ini karena di Siap, Indonesia itu di Jakarta ya cuma ada dua, Pak, dengan ijazah S2 palliative care. siap. Baik Ibu, nggak ada masalah. Terima Aman kasih, Ibu. Bapak. Sama-sama Bu Hilda. Berikutnya Mbak Agnia, saya ke Pak Ryan tadi ya. Pak Betul, Ryan. betul, Pak. S1, S2 Jerman, translasi skripsi ke bahasa Inggris. Sesungguhnya hanya halaman sampul Pak Ryan, daftar isi, abstrak, kesimpulan, daftar pustaka. Jadi tidak semuanya Pak Ryan untuk diterjemahkan. Hanya ya, seharusnya memungkinkan ya kalau hanya beberapa lembar ya. Lalu kedokteran. Nah, ini yang menarik itu kenapa tadi saya ke Bu Hilda. Bu Hilda ini ibu setelah di kampus apa sekolahnya spesialis residensi di sakit. Lalu rumah sakitnya sendiri ini saya perlu dapat edukasi dari Pak Ardi. Apakah sejauh manakah Jerman itu hospital based education? Apakah ada kerjasama dengan kampus? Karena saya pernah dapat kalau Jerman itu waktu yang Berlin kalau tidak salah dia memang ada kerjasama antara seperti di Indonesia lah ya. Undang-Undang 17 tentang kesehatan ya karena cukup banyak dirubah tentang pendidikan kedokteran di sana khususnya spesialis. Kalau Indonesia kan ya ini UI dia punya fakultas kedokteran untuk spesialis residen ya sekolahnya kan di rumah sakit kan gitu ya mereka kan belajar sebagai dokter umum belajar bagaimana menjadi seorang spesialis. Nggak ada lagi konvensional kan di kampus buka buku belajar mereka kan presiden kan begitu kalau spesialis. Cuma yang mengeluarkan ijazah kan UI-nya kan begitu ya. Yang kalau kita kan begitu ya. Undang-undang undang-undang education khusus untuk bidang kedokteran baik dokter umum, spesialis, subspesialis. Nah, kalau Jerman ini Pak Ryan, pertanyaan menariknya atau interpretasi menariknya, penyetaraan itu hanya diberikan kepada eh, produk dari perguruan tinggi. Akan menjadi sulit, sering saya temui Jerman beberapa kali,
produk yang ingin disetarakan adalah kalau di Indonesia itu STR, Surat Tanda Registrasi, yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Siapa yang mengeluarkan? Disediakan terjemahannya lagi tuh usulan. Oh, ternyata salah satu konsil di salah satu negara bagian di Jerman sana. Ya, tentu sulit karena nggak ada amanatnya. Bagaimana ini disetarakan suatu tanda registrasi? Maka waktu itu kami teluri ke yang bersangkutan pengusul, ada nggak produk yang diberikan oleh kampus yang bekerja sama dengan universitas tentunya. Karena sebagai spesialis dia akan menempuh pendidikannya di rumah sakit. Ada yang menjikan karena terlihat seperti di sini UI dengan RSCM atau UGM dengan Sarjito dan seterusnya, kampus yang menerbitkan dokumen kelulusannya, maka itulah yang disetarakan. Administratif, Bapak Ibu, teman-teman. Soal administratif, bukan substantifnya, tapi administrasinya dulu. Ini yang menyulitkan kami sebenarnya. Eh, ada juga yang dia tidak bisa sediakan. Ya, saya hanya punya dokumen saya sebagai spesialis. Hanya ini, STR yang dikeluarkan konsil kedokteran di salah satu negara bagian ya kalau nggak salah ya, Jerman ya, atau saya salah, atau provinsi, atau ya saya punya dokumen kelulusan, tapi yang mengeluarkan hanya universitas, mohon maaf, rumah sakit. Dari kampus tidak ada. Ini jadi dilematis. Tepatkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerbitkan suatu produk hukum yang tidak diamanatkan oleh undang-undang? Karena rumah sakit yang mengeluarkan produk itu menjadi sulit, agak sulit begitu. Sementara teman-teman di Kemenkes juga kalau kami mintai pendapat agak nggak konklusif gitu ya, belum konklusif lah kami. Maka saya mau ke Pak Rian tadi, kalau misalnya ijazah itu ya tentunya ya digunakan untuk praktik di Indonesia, maka proses adaptasi itu di Kemenkes. Paling tidak itu pra Undang-Undang 17 tentang kesehatan ya, Omnibus yang baru disahkan kemarin. Masih disiapkan peraturan turunannya oleh Pak Menkes, PP, berbagai PP dan permennya. Nanti kita lihat modelnya seperti apa. Tapi sementara itu belum ada ya kita masih gunakan peraturan pelaksanaan yang ada saat ini. Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Dikdok 2013, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Nah kembali lagi, kalau misalnya ijazah itu digunakan untuk praktik, harus saya, kalau dokumennya tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi akan menjadi sulit bagi Dikti untuk melakukan penyetaraan. Saran saya, datanglah ke Kementerian Kesehatan, sampaikan hal itu ke sana, seharusnya bisa dilakukan adaptasi oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka macam-macam. Mereka banyak tujuannya adaptasi itu. Salah satunya untuk memperkenalkan model pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia yang harus dipahami setiap dokter yang akan berpraktik di Indonesia. Agar diadaptasi dan sebelum adaptasi ada berbagai macam tahapan rangkaian. Kalau tidak salah ada uji kompetensinya lagi di sana. Adaptasi di rumah sakit, baru lulus, boleh berpraktik, diterbitkan STR dan seterusnya sampai surat izin praktik oleh Pemprov, Pemkab dan seterusnya. Itu Pak Rian. Jadi memang Pak Ryan, jadi memang agak rumit ini kalau kedokteran ini. Tapi kalau ijazah, tapi ya kalau memang dia spesialis, ya tentu untuk praktik. Nggak mungkin enggak. Berbeda dengan Bu Hilda tadi. Karena program dia program Ibu Hilda program akademik, bukan untuk praktik tapi untuk lainnya, untuk menambah lainnya gitu ya, untuk tidak diuntukkan untuk praktik. Nah itu Pak Rian, Pak Ryan. Jadi perlu dilihat dulu. Semoga, semoga juga dengan Undang-Undang 17 kesehatan ini dan konon kabarnya di tahun ini Pak Menkes, Pak Budi itu minta peraturan turunannya selesai semua. Jadi mau akselerasi mereka. Entah bisa terwujud nggak, semoga bisa terwujud dan nanti berbagai peraturan kaitannya dengan pendidikan kedokteran maupun penyetaraannya kita siapkan juga, kami siapkan juga di Dikbud sehingga menjadi jelas bagaimana lulusan dokter luar negeri, baik university based maupun hospital based, dapat berkontribusi bagi layanan kesehatan di Indonesia. Sementara itu Pak Ryan, mohon maaf ini agak rumit menjelaskannya, karena memang kalau menempuh pendidikan dokter, jangankan yang spesialis, umum juga
panjang prosesnya itu kalau untuk dapat berpraktik di Indonesia. Sementara itu, Mbak Agnia, kembali ke Mbak Agnia, terima kasih. Terima kasih Pak Kevin untuk jawabannya. Berarti Pak Rian sudah terjawab pertanyaannya ya? Ya, Atau terima kasih. Oke, ya, baik. Sekarang ada dua pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Mbak Siti Dara Sabrina. Pertanyaannya adalah, saya baru menyelesaikan program master di TU München. Namun program saya belum terdaftar di website Dikti. Untuk mendaftarkan program saya dibutuhkan akreditas, namun saya belum menemukan akreditasi khusus di website kampus. Apakah URL website universitas yang menyatakan program tersebut sudah cukup? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua dari Amir N. Yang pertama, ini ada dua pertanyaan lagi. Berapa lama batas waktu standar layanan konversi ijazah dan transkrip kira-kira, Pak? Dan yang kedua, saya seorang ASN yang ingin mengejar periode kenaikan pangkat di BKN pada periode April 2024. Saya akan lulus di akhir tahun 2023, namun kemungkinan baru menerima ijazah dan transkrip asli di bulan Maret 2024. Apakah memungkinkan untuk mengajukan konversi ijazah dan transkrip dengan menggunakan surat keterangan lulus atau semacamnya dan transkrip sementara yang telah diverifikasi oleh pihak kampus? Begitu, Pak. Terima kasih. Siap, langsung ya Mbak Agnia ya. Yang Silakan, Pak. pertama, boleh pakai URL itu boleh. Nanti kami akan telusuri. Cuma kalau mau lebih cepat dan Pak Adikbud berkenan, ya bisa deh terbitkan surat keterangan status akreditasinya. Atau tanya ke Biro Pendidikan di kampus. Seharusnya mereka akan sediakan dengan mudah, Mbak, hal seperti itu. Sangat mudah harusnya. Lalu berikutnya untuk konversi nilai. Jadi satu kesatuan saat ini layanan konversi nilai dengan penyetaraan. Sudah dilegalkan SLA-nya 22 hari kerja. 22 hari kerja. Itu terlama lah begitu ya. Service level agreement-nya sampai 22 hari kerja. Tidak menghitung pada saat dokumen ditunda. Apa definisi dokumen ditunda? Posisi usulan bukan di Tointa, bukan di Belmawa, bukan di Dikti, tapi ada di Bapu untuk minta direvisi. Itu posisi dokumen ditunda, tidak dihitung. Misalnya di Bapak Ibu 10 hari, tidak dihitung 22 harinya. Tidak menjadi bagian 22 hari kerja yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan produk akhir gitu ya, SK penyetaraan sepanjang gitu ya, dokumennya sesuai ketentuan. Semakin lengkap dokumennya, dan tadi di FAQ, PSD, pertanyaan sering ditanyakan, kita sudah cermati bersama apa saja sih yang menghambat penyetaraan. Sepanjang itu tidak dilakukan, seharusnya bisa lebih cepat. Terlebih lagi, kalau sudah pernah disetarakan programnya, itu ada tahapan yang dilengkap atau tidak perlu dilalui. Sudah pernah disetarakan, apalagi baru. Katakanlah, oh baru bulan lalu, atau baru 2 bulan lalu, atau baru tahun lalu ada penyetaraan dari perguruan tinggi dan bidang studi yang sama persis. Maka dia jauh lebih cepat. Ada tahapan-tahapan yang eksepsi, dikecualikan, tidak perlu dilalui. Kira-kira gitu, itu untuk meningkatkan layanannya. Sayangnya tidak boleh, Pak, ketentuannya. Harus dokumen asli, tidak bisa surat keterangan. Akhir Maret ya, awal April. Seharusnya masih memungkinkan kalau benar-benar di akhir April diusulkan pengajuan penyetaraannya, konversi nilainya, dokumennya lengkap. Terlebih lagi misalnya sudah pernah ada yang menyetarakan sebelumnya, akselerasi itu bisa cepat harusnya. Tapi ya tadi mohon diperhatikan syaratnya itu. Lalu kalau ada kesulitan hubungi WLT melalui media sosial. Kalau Bapak Ibu tentu kesulitan karena masih zona waktu ya, masih ada di Jerman misalnya. Hubungi melalui media sosial, mereka akan respons di jam kerja. Kalau saya optimis ada, bisa sepanjang tadi dokumen sesuai ketentuan, tidak ada masalah harusnya. Nanti dibantu akselerasi juga. Ini terus berbenah sebenarnya Pak Ardi, Pak Dikbud Belmawa terus. Apalagi sih tahapan-tahapan yang bisa kita kebiri gitu ya.
yang senyatanya mungkin itu tidak perlu. Mungkin ya dulu, zaman dulu itu menjadi suatu yang penting. Tapi zaman sekarang mungkin sudah tidak relevan. Kita potong lagi, kita potong lagi, kita potong lagi. Seharusnya bisa semakin lebih cepat lagi. Sementara itu Mbak Agnia, Pak Kevin, silakan. izin Mbak Monggo. Agnes sedikit mempertegas. Jadi untuk perguruan tinggi atau program studi itu, apakah statusnya atau dan tuh Pak? Untuk yang terdaftar di database-nya penyetaraan dikti. Kalau boleh atau berarti kan misalnya perguruan tingginya ada, prodinya belum ada di daftar, berarti kan tidak perlu meminta surat keterangan Pak ya. Berarti karena perguruan tingginya sudah statusnya terdaftar di situ terakreditasi. Siapa Ardi? Kalau mau lebih mudah sebaiknya ada surat keterangannya. Bisa lebih Oke. cepat lagi. Tapi memang kan Jerman ya Pak ya. Kalau tidak salah, sependek pemahaman saya, Jerman itu akreditasinya level institusi. Sudah diakreditasi atau level sekolah atau fakultas. Institusinya jadi tidak per prodi nampaknya. Jadi Ya. seharusnya bisa lebih mudah begitu. Jadi memang ini harus berbeda negara, berbeda perlakuan. Jadi tergantung model pengakuan atau akreditasi di sana. Akan lebih cepat, mohon maaf Pak Ardi, kalau bisa disediakan surat keterangan. Kalau Oke. enggak juga bisa, kita akan lakukan verifikasi, cuma perlu waktu lebih sedikit saja. Enggak. Ya mungkin secara sederhana, oh ya sudah, merem lah lihat universitasnya begini. Cuma terkadang kita ingin lihat, kami main lah gitu ke laman universitasnya. Oh iya, memang itu program resmi di situ. Selesai. Langsung kita proses masuk ke basis data, database. Sementara itu Pak Ardi, Baik. Pak Adikbud, terima kasih. Baik, oke. Nampaknya ini Mbak Siti Dara juga ingin menyatakan pertanyaan kembali ya. Ini boleh? Ya, cuma mau klarifikasi aja sesuai dengan yang disampaikan Pak Kevin. Berarti karena Jerman tadi institusi, karena saya sedikit bingung akreditasi yang dimaksud itu konteksnya seperti apa. Karena kadang-kadang memang ada universitas yang dia punya lembaga-lembaga khusus yang mereka pasang logonya di websitenya. Nah, ketika tadi Bapak menyampaikan ketika level di Jerman itu selama dia ada di website di institusi mestinya sudah terakreditasi, berarti ketika saya ingin mengajukan program saya hanya dengan melampirkan URL-nya tadi itu sudah cukup ya Pak ya? Ya, izin langsung ke Mbak Agnia. Oke. Baik, terima kasih Pak Kevin. Sekarang mungkin ada pertanyaan tentang Ausbildung dari ya teman-teman Ausbildung. Mbak Siti belum tadi. Mohon maaf. Iya, langsung saja. Boleh Mbak Siti. Sebagaimana tayangan tadi, boleh tautan URL boleh digunakan nanti. Cuma prosesnya tentu akan memakan waktu lebih panjang di sisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kenapa? Karena perlu menelusuri sendiri gitu. Tautan kan, kita lihat, kita telusuri. Jadi itu kayak semacam informasi awal tautan itu kami akan lihat ke dalamnya. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk sertifikat akreditasi atau surat keterangan dari Pak Adikbud, lebih cepat lagi, lebih instan gitu. Kami tidak perlu telusuri ke laman kampus karena ya sudah tersedia. Kira-kira gitu Mbak Siti. Baik, berarti langkah utamanya saya mengajukan ke KBRI aja dulu ya Pak? Lebih cepat begitu. Lebih baik begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Kevin dan pertanyaannya Mbak Siti. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertama dari Afifah Jilan. Ini tadi ada salah satu syarat untuk penyetaraan yaitu ijazah formal sebelumnya. Kalau untuk S2 kan bisa langsung S1. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menyetarakan ijazah S1, sebelum S1 di Jerman itu pada umumnya kami melaksanakan Studienkolleg atau persiapan belajar dulu. Apakah ijazah Studienkolleg itu juga diperlukan dan harus dilampirkan atau ijazah SMA saja cukup? Pertanyaan kedua mungkin tentang Ausbildung. Kira-kira kriteria seperti apa yang bisa membuat Ausbildung di Jerman itu bisa disetarakan di Indonesia, terutama menjadi D3 ya Pak? Karena di sini banyak sekali juga yang teman-teman yang Ausbildung dan mungkin kalau belum
ada gitu ya, belum ada kriteria yang sudah terstruktur. Ke depannya bagaimana? Apakah akan ada sistem yang akan mengatur ini di masa depan? Terima kasih, Pak. Itu saja pertanyaannya dulu. Ya, terima kasih. Ijazah SMA aja yang digunakan sebagai ijazah sebelumnya. Lalu kalau kan sebelumnya sudah beberapa pernah disaran. Ini juga komunikasi dengan Pak Ardi waktu jadi kalau kriterianya sebenarnya tidak ada perbedaan, sama saja dokumennya. Cuma memang ada berbeda. Ini kalau coba mohon saya dikoreksi. Saya lupa lagi sudah pernah dapat arahan dari Pak Ardi waktu itu sebenarnya. Termasuk dengan teman-teman di Ditjen Vokasi ya. Ini kan ada Jenderal yang mengampu layanan pendidikan tinggi yang memberikan kebijakan gitu ya, membuat pengaturan tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Teknologi, di sini tempat saya, dan ada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Pernah diskusi juga sampaikan ke Pak Direktur, Pak Beni, ya, Pak Ardi termasuk, kalau Bu Dirjen belum, tapi nampaknya sudah perhatian juga Bu Kiki tentang Ausbildung ini. Sampai sejauh ini memang layanan penyetaraan dan konversi ini masih terpusat di Belmawa, masih di Ditjen Diktiristek, belum gitu. Sudah ada penjajakan ke arah sana tapi belum. Nanti mudah-mudahan bisa dilakukan sesuatu untuk itu, karena tentu pemahaman atau karena tadi ditanyakan soal kriteria atau ketentuan bisa jadi berbeda, bisa jadi Ditjen Vokasi punya kebijakan yang berbeda, punya pengaturan yang berbeda. Tapi sementara itu belum tersedia, maka kita gunakanlah pengaturan yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Akademik, Ilmu Akademik. Kampuskah yang mengeluarkan bukti kelulusan, dokumen kelulusannya, Ausbildung ini? Apakah ada dokumen kelulusan yang diterbitkan oleh kampus? Karena sependek pemahaman saya, sedikit sekali ya materi di kampus. Mayoritas dilakukan di tempat kerja gitu ya, atau tempat praktik gitu ya. Nah, ini mungkin mohon respons dulu, apakah ada dokumen dari, ini mohon maaf Pak Dikbud, kalau tidak salah Bapak sudah pernah memberikan arahan waktu itu, cuma saya khawatir terlewat. Apakah ada dokumen itu dari kampus? Baik, Kevin, mungkin teman-teman yang ada yang dari Ausbildung nggak di sini? Kita ajak diskusi ini. Atau sudah Halo, pernah selesai? ya Halo, silakan. saya atas nama Sri Wahyuni, saya sedang melaksanakan Ausbildung sebagai manajer hotel. Kalau di sini disebut Hotel Pahprau. Silakan. Nah, saya di sini juga baru 10 bulan dan memang rata-rata Ausbildung itu banyak dilakukan di tempat praktik atau di perusahaan magangnya. Tapi di sekolah saya ada beberapa sekolah yang menerapkan sekolah sistem blok, yaitu 2 minggu sekolah dan 2 minggu magang di perusahaan. Jadi saya sekarang udah hitungannya naik ke tahun kedua. Nah, di tahun pertama saya sudah menerima raport lulus tahun pertama saya, dan di situ ada nilainya bahasa Inggris, nilai praktek saya reservirung, nilai saya bekerja di restoran. Pokoknya di situ ada sama kayak pelajaran kita di sekolah. Dan ada kakak kelas saya juga yang udah lulus dan dia juga nerima ijazah dari IHK. Ya. Oke. Jadi Sri belum selesai ya. Jadi bisa saya tambahkan Pak Kevin. Jadi Ausbildung itu di sini ada yang modelnya full time Ausbildung Pak, maksudnya di sekolah. Tapi ini jarang. Tapi ininya biasanya untuk profesi seperti perawat dan seterusnya ya. Tapi umumnya Ausbildung itu programnya seperti yang disebutkan tadi, 70% itu di perusahaan, industri, ya, dalam bentuk magang atau bekerja. Kemudian 30%-nya di institusi vokasi Pak, yang disebut dengan Berufsschule. Ya, jadi nanti biasanya ijazahnya di dua nih biasanya nih. Ya, yang satu dari IHK, Kadin Pak, Kadinnya Jerman, Kadinnya negara bagian. Kemudian yang kedua ini oleh institusi vokasinya.
Jadi apa namanya? Kalau dua ini menurut saya gitu ya, dua dokumen ini ada, maka mungkin itu jadi syarat yang sudah cukup gitu loh untuk Betul, disetarakan gitu, Pak Kevin. betul. Ya. Pak Pak Adikmu, terima kasih. Terima kasih untuk mengingatkan lagi, memberikan arahan. Saya pikir sepakat Bapak, ada dari kampus penuhlah pemenuhan itu, bahwa memang kampus menyediakan dokumen kelulusan. Gabungkan saja dokumennya, di merge gitu, unggah bersamaan dalam satu file, maka terpenuhilah aspek administrasi itu dan dapat kita berikan layanan penyetaraannya. Seperti yang kemarin ya Pak Ardi ya, waktu itu Betul, tahun betul. lalu kalau nggak salah udah berhasil kita terbitkan setelah lumayan itu ada beberapa Ya. bulan itu bolak-balik. Ya, Terima mungkin kasih. sedikit catatan untuk kita Pak Kevin. Siap, Jadi Ausbildung ini apa namanya, programnya tidak fix 3 tahun, tidak seluruhnya, tapi mayoritas 3 tahun. Jadi rentang waktunya itu antara 2 tahun sampai 3 tahun setengah, tergantung profesi yang diambil. Siap, itu akan dilihat CP-nya nanti ya Pak ya. Betul, Sejauh betul. mana kesetaraannya nanti, itu tim penilai akan masuk ke situ. Nah ini akan cocok sekali misalnya nanti sudah memungkinkan ada rekan-rekan kita dari vokasi yang akan menelaah Benar. langsung ke situ. Siap, terima kasih Pak arahannya Ya, Pak ya, Adikut. terima kasih Pak Kevin. Oke, terima kasih Pak Prof. Ardi dan Pak Kevin tanggapannya. Mungkin sekarang ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Pertama, jadi kalau dokumen-dokumen di Jerman ini seperti LOA dan mungkin surat keterangan masa studi itu biasanya tidak bertanda tangan. Jadi tanda tangan otomatis yang dikirimkan lewat email atau diunduh lewat portal gitu. Apakah itu berlaku ataukah kita harus meminta tanda tangan basah dan kemudian difotokopi atau di scan gitu ya? Itu pertanyaan pertama, Pak. Dan pertanyaan kedua, di website ditulis untuk perguruan tinggi yang tidak mensyaratkan publikasi untuk S2 mungkin ya itu. Apakah bila program masters bukan by research, berarti pemohon yang termasuk golongan ini harus tetap menyertakan keterangan dari universitas atau tidak perlu sama sekali kalau sudah ya membuktikan bahwa programnya itu bukan by research gitu. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Terima kasih Mbak Agnia. Ini chat beda ya dengan saya. Kecil chat saya. Pertama, tidak ada masalah. Jadi mengikuti ketentuan di masing-masing perguruan tinggi, model otorisasinya bagaimana gitu. Jadi tidak akan mengunci itu. Lalu yang berikutnya by research tadi, magisternya bukan by research. Betul, bukan by research. Jadi apakah tetap harus menyertakan keterangan tidak ada publikasi atau tidak usah sama sekali gitu? Oh, mungkin sedang freeze. Tidak harus. Kalau mau lebih mudah lagi ya, bukan persyaratan, cuma di aplikasi penyetaraan ada slot yang dapat digunakan pengusul untuk memberikan dokumen apapun itu dalam rangka mempercepat penyetaraan. Salah satu dokumen yang akan sangat membantu dalam penyetaraan adalah kata program studi yang akan memberikan informasi utuh lengkap tentang program studi tersebut, capaian pembelajarannya, apa sih yang mau dihasilkan program studi ini, bagian syarat kelulusannya, berapa kredit yang harus ditempuh, bagaimana model pembelajarannya, daring kah, bauran kah, full konvensional kah. Tentu di dalamnya juga ada, oh ini program riset atau program konvensional, kuliah by course. Jadi cukup itu saja sebenarnya. Jadi kami tidak boleh gitu dilarang untuk minta syarat-syarat yang tidak diamanatkan di Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2022 tentang kesetaraan. Cuma untuk memudahkan, sangat disarankan untuk unggah saja dokumen katalog itu. Kira-kira ini akan mempercepat ya, terutama dokumen katalog program studi. Akan lebih lancar pernyataannya. Baik, Silakan, terima Mbak kasih. Agnia, terima kasih. Terima kasih Pak Kevin. Untuk informasi dan untuk mengingatkan kembali juga ke teman-teman peserta, jadi ini pertanyaan yang tadi ditanyakan itu ditanya melalui fitur raise hand atau melalui fitur chat box langsung ke MC.
dan atau ya bisa moderator. Iya baik. Makanya mungkin teman-teman tidak ada yang melihat pertanyaannya karena itu sudah ditanyakan di chat box. Kebetulan ini ada pertanyaan lanjutan pertanyaan lagi oleh Mbak Ana Nirmala. Oh tapi ini katanya pertanyaannya lebih khusus untuk Pak Prof. Ardi Marwan. Tapi oke, Pak Prof ada ya. Mohon izin, penyetaraan ijazah Indonesia ke Jerman. Profesi saya adalah apoteker. Saat ini saya sedang berada di Jerman, yang merupakan pemegang visa nasional. Oke. Baik, sepertinya pertanyaan ini kurang relevan untuk ditanyakan sekarang. Maka saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang kebetulan untuk Pak Prof. Ardi Marwan. Mbak, Ya. ya, pertanyaan yang tadi mungkin bisa baik, saya tanyakan kembali. Oke, baiklah. Nanti saya ya untuk sekarang betul. Nanti karena sekarang kurang relevan, mungkin nanti saya akan kirimkan ke education at embassy dan nanti akan dijawab ke Mbak yang bersangkutan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya ada pertanyaan sebenarnya tadi seputar akreditasi. Yang untuk Pak Prof. Ardi Marwan juga lebih cocok, karena pertanyaannya adalah bagaimana proses permohonan surat pengantar dari KBRI atas pengajuan usulan program atau universitas ke Dikbud. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Saya undang staf saya di sini, ada Mas Deska nih, yang hari-harinya mempelototi itu. Silakan Mas Deska, kasih penjelasan. Mas Deska ada? Kalau nggak ada, Mas Adrian, silakan. Ya, baik, terima kasih Prof. Pertama, yang biasanya dilakukan oleh pemohon adalah membuat sebuah akun layanan layanan portal mandiri KBRI Berlin. Websitenya sebentar saya carikan terlebih dahulu. Ya, sebentar. Syaratnya apa aja tuh, Mas Adrian? Ya, sebentar, Prof. Jadi, untuk membuat atau memohonkan surat keterangan selesai belajar, pertama kita harus membuat sebuah akun terlebih dahulu. Akunnya itu bisa dibuat di website ini. Sebentar. Saya kirim ke chat box. Itu dia websitenya. Jadi, rekan-rekan bisa membuat akun terlebih dahulu untuk mengisi beberapa fill out atau form terlebih dahulu dan kemudian mengupload dokumen-dokumen yang diminta begitu. Dan salah satu dokumen-dokumen yang diminta adalah ijazah dan transkrip nilai yang berwarna, yang asli gitu. Kemudian diploma suplemen. Kalau misalkan di dalam transkrip atau ijazah tidak tertera sistem penilaian atau grading system yang tadi disebutkan oleh Pak Kevin begitu. Kemudian saudara-saudara juga harus men-scan atau mengunggah paspor dan KTP. Kemudian pemohon juga perlu mengunggah visum atau Aufenthaltstitel begitu. Yang bagi student-student yang ada di Jerman biasanya sih visum atau Aufenthaltstitel dan lembaran lapor diri ke perwakilan RI di Jerman dan abstraksi atau uraian singkat mengenai tesis, skripsi atau disertasi yang sedang dikerjakan, yang telah dikerjakan beserta judul disertasi. Mungkin seperti itu, Prof. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa di email ke email education@indonesian-embassy.de. Nanti saya atau Mas Deska akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara terkait permohonan surat keterangan selesai belajar. Berikut, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adrian. Insya Allah kalau lengkap semua persyaratan yang disampaikan, sehari sampai 3 hari sudah selesai kok surat keterangan itu. Ya, demikian Mbak Agnia. Ya, terima kasih Pak Adrian, Pak Prof. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Mas Rian, pertanyaan lanjutan tentang tadi translasi skripsi yang diminta.
itu di website pilnkemdikbud.go.id tidak dituliskan secara eksplisit bahwa translasi skripsi yang diminta adalah sampul depan, daftar isi, conclusion, dan reference. Itu bagaimana ya? Apakah maksudnya kita bisa tahu dari mana hal tersebut? Begitu, terima kasih Pak. Langsung direspons Mbak Agnia. Silakan Ya, Pak, sambil menunggu yang lain. Iya Pak Ryan, terima kasih. Saya lagi buka lagi syaratannya ya. Jadi katalog berkas ini persyaratan yang lama yang sedang saya buka ini. Ya atau gini saja. Ya terima kasih. Jadi di laman itu sesungguhnya ada di bawah dan ini masih model lama. Dalam waktu dekat ya mungkin pekan depan lah atau 2 pekan lagi akan diperbaharui infografis yang memberikan overview dengan cepat apa yang tadi sudah dipaparkan syarat-syarat tersebut. Nanti akan ada informasi tambahan. Yang perlu dirujuk dalam bentuk pedoman. Sebenarnya dia munculnya di pedoman memang, tapi ya saya pikir perlu muncul di laman sehingga memudahkan bagi pengusul ya dapat informasi seperti ini dan agar persyaratannya buka gitu, jadi tidak diminta belakangan dan menjadi disinformasi sehingga seperti ini yang difahami diminta keseluruhan penyetaraan, diminta keseluruhan translasi untuk penyetaraan, diminta keseluruhan terjemahan atas skripsi. Sebenarnya bukan itu. Masukan bagi kami Pak Ryan, nanti kami akan seperti tadi dalam waktu mudah-mudahan 2 minggu lah ya paling lama kalau sudah mendapat persetujuan dari Dirjen, kami akan perbaiki unggah infografis terbaru tentang persyaratan di mana mensyaratkan informasi lebih jauh soal skripsi ini agak terhenti memang karena Permen yang 6, Permen nomor 6 tahun 2022 tadi tidak secara spesifik menyatakan itu karena Permen 6 tadi yang ditampilkan di paparan awal itu adalah persyaratan minimal gitu, paling sedikit memenuhi itu. Sebentar sampaikan ke Pak Adikbud tadi, pemerintah Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan terus mencoba untuk mereduksi atau mengurangi hal-hal yang dapat memperlambat atau secara nyata itu tidak diperlukan begitu, supaya tidak terbebani daripada yang seharusnya pengusul dalam menyampaikan usulan penyetaraannya. Jadi bagian yang perlu dikurangi. Cuma khusus untuk karya tulis ini, terlebih lagi nanti ini akan dilakukan penyesuaian ya. Udah kita punya peraturan yang baru, peraturan menteri yang baru. Kalau teman-teman mungkin sudah sampai juga informasinya peraturan menteri nomor 53 tahun 2023 yang baru sekitar tengah Agustus diundangkan. Ini ada lagi hal yang sangat berbeda. Mungkin sudah mencermati juga di berbagai media berita bahwasanya tidak lagi skripsi itu untuk di Indonesia, untuk sarjana Indonesia bukan dihilangkan tapi tidak satu-satunya gitu. Jadi ada ketentuan lain pada saat suatu kurikulum telah memenuhi ketentuan tertentu maka skripsi dapat digantikan untuk seorang sarjana lulus di Indonesia gitu. Ini cerita sedikit tentang kondisi terbaru di tanah air yang ada masa transisi 2 tahun. Kan kita balik ke awal tadi bahwa yang namanya penyetaraan ini kan mau melihat sejauh mana kesetaraan kualifikasi yang diperoleh seseorang di luar negeri dengan KKMI di Indonesia. Nah, untuk itu ya perlu dilihat juga sebagai cerminan bagaimana sih untuk menjadi seorang sarjana di Indonesia, kriteria apa saja sih yang harus dilengkapi. Kenapa skripsi itu ada? Karena N53 ya wajib yang namanya seorang sarjana, seseorang untuk lulus menjadi sarjana ya wajib menulis skripsi, menyelesaikan mata kuliah skripsi sehingga mempunyai kompetensi
riset kan begitu ya untuk program akademik, program sarjana. Nah, ini juga yang perlu disesuaikan lebih jauh. Nah, perlu waktu tentunya, tapi terima kasih sekali lagi Pak Ryan tadi. Kami akan mutakhirkan infografis persyaratan di laman penyetaraan yang baru ya, laman penyetarannya jangan yang dulu, jangan laman penyetaraan Maret 2023. Jadi mulai Maret 2023 sudah pindah ke yang baru. Nanti akan ada informasi infografis mutakhir di situ dan menjelaskan harusnya bahwa hanya halaman depan, eh, tidak semua halaman, hanya halaman depan, halaman sampul, abstrak, daftar isi, simpulan, dan daftar pustaka. Tapi kalau sependek pemahaman saya, pada saat dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, Direktorat Belmawa, apabila dilakukan penundaan, pengusul akan diinformasikan apa saja kekurangannya. Dan kalau skripsi, pendek pemahaman saya, teman-teman saya, rekan-rekan saya, para verifikator usulan, akan menginformasikan itu bahwa mohon dapat diberikan jemaah yang cukup bagian ini. Sependek pemahaman saya seperti itu, tapi nanti saya akan cek kembali ini. Terima kasih masukannya. Sementara itu, Mbak Agnia, terima kasih. Izin Mbak Agnia, Pak Kevin, boleh saya sedikit komentari terkait dengan Monggo, Pak Ardi. berita yang ramai ini ya, Pak Kevin. Tidak ramai, diwujudkannya Pak. skripsi untuk S1 ini ya. Saya ingin bertanya nih, kebetulan Jerman nggak ada, setahu saya. Umumnya program S1 Siap. itu diwajibkan menulis research project atau skripsi. Tapi ada beberapa negara seperti Pak Kevin tahu, di Australia, di Malaysia, itu kan ada program S1 yang durasinya 3 tahun. Umumnya kalau full coursework, berarti mereka tidak ada menulis skripsi. Dulu isunya katanya itu pernah disetarakan dengan D3. Itu kira-kira implikasinya dengan apa ya, kebijakan yang ini gimana nih Siap. Pak Kevin? Silakan Pak. Iya, Bapak. Makasih Bapak, ini berat ini. Saya cerita dulu proses bisnis untuk Bachelor Commonwealth yang persis Bapak sampaikan tadi. 3 tahun, kadang-kadang 2,5 tahun. Hanya 24 mata kuliah. Seluruhnya coursework. Ya, tidak ada mata kuliah yang berbau skripsi begitu ya, atau berbau project, capstone misalnya. Ada kadang-kadang, tapi banyak enggak, karena bukan syarat untuk mereka. Dan kalau kita rujuk ke IQF, jenjang kualifikasi di IQF, Australian Qualification Framework, membedakan antara bachelor 3 tahun itu, hanya bachelor saja, dengan bachelor honors. Jenjangnya sendiri mereka bedakan di sana. Dan memang benar Bapak, disetarakan dengan diploma 3. Kecuali yang bersangkutan dapat menunjukkan, dalam proses pembelajarannya, bersangkutan menulis laporan yang dapat disetarakan dengan laporan project. Harus ada laporannya, harus muncul di transkrip akademik. Atau yang bersangkutan melakukan internship dan ada laporan internshipnya, maka dapat diargumenkan disertai dokumen ini, saya ingin disetarakan sarjana, ini dokumen saya. Ini capaian pembelajaran saya, ini buktinya. Betul Bapak. Pertanyaan Bapak berat dijawab. Bagaimana pasca 53? Harus dicari argumen yang pas, apakah memungkinkan ke depannya untuk bachelor 3 tahun tanpa capstone, tanpa magang, sepenuhnya hanya kuliah, kesetaraannya apakah terus kita pertahankan, karena argumen kemarin ya ini sebenarnya nggak berani saya ngomong karena direkam dan live juga di YouTube, tapi nggak apa-apa, ini sudah ada aturannya, sudah ada permennya. 18 Agustus diundangkan, 16 Agustus ditandatangani Mas Menteri, sehingga harus dicari. Saya akan sampaikan bahwa rumusan way out atau jalan keluar, rumusannya perlu dibuatkan segera dan minta masukan juga. Ini juga teman-teman dari Australia juga pasti punya amunisi tambahan untuk mempertanyakan sejauh mana kesetaraannya program bachelor 3 tahun mereka dengan sarjana 4 tahun di Indonesia. Untuk sementara itu mungkin yang dapat saya respons Bapak, tapi sementara
masih ada masa transisi selama 2 tahun, Permen 53 ini, kita masih gunakan peraturan yang berlaku saat ini, karena harus dicabut dulu dia, Permen 6 itu, dengan pedomannya. Baru kita bisa punya pegangan yang sama, perspektif yang sama untuk menyetarakan usulan bachelor 3 tahun dari terutama Australia, Inggris, mohon maaf, Selandia Baru. Sama persis mereka. Sementara itu, mohon izin Pak Ardi, tidak konklusif Baik, Pak informasinya. Kevin. Terima kasih. Terima kasih untuk diskusinya, Pak Kevin dan Pak Prof. Ardi. Mungkin sambil menunggu pertanyaan teman-teman, ada pertanyaan juga tentang diplom ing ya, karena di Jerman ini walaupun sudah BSc dan MSc lebih banyak daripada diplom ing, tapi masih ada salah satunya misalnya di Dresden. Kira-kira bagaimana penyetaraannya di Indonesia, Pak? Apakah itu sudah langsung S2 ataukah bagaimana? Atau S1 S2 sekalian. Atau S1 S2 benar, atau langsung S1 S2. Terima kasih. Siap, terima kasih. Langsung ya, respons. Mohon langsung dijawab saja. Terima Ya, kasih. jadi terima kasih Mbak Agnia. Kembali lagi, teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, akan dilihat dulu capaian pembelajarannya. Tim penilai akan masuk ke katalognya. Masih banyak ya, masih ada lah, nggak banyak tapi masih ada karena mayoritas sudah ikut bolonya proses kan ya, Betul. sarjana, magister, jadi cukup umum. Nah yang seperti ini tentu pemerintah nggak bisa langsung merem begitu, wah ini nggak dikenal. Saya pikir memungkinkan seperti informasi tadi disampaikan Pak Ardi, karena Indonesia juga dulu begitu ya Pak ya, model doktorandus dulu atau insinyur zaman dulu. Jadi Betul. langsung ke jenjang 7 lah kalau sekarang ya, profesi. Jadi saya pikir itu memungkinkan, akan dilihat, lari ke katalog, kembali. Gunakanlah slot bebas yang tersedia di usulan penyetaraan ijazah, unggahlah dokumen. Salah satu dokumen yang akan mempercepat adalah katalog program studi, informasi tentang program studi itu. Kami akan lihat, tim kerja akan lihat, tim penilai akan telaah, dan kalau itu dapat ditandingkan dengan kualifikasi magister di Indonesia, tentu penyetaraan akan ke arah sana. Saya pikir itu sementara, Pak Agnia. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya Pak Kevin. Sampai sekarang belum ada pertanyaan tambahan lagi dari teman-teman. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:45. Sepertinya harus kita akhiri pelan-pelan. Dan mungkin sekarang terima kasih untuk Pak Kevin. Terima kasih banyak untuk paparannya dan sesi tanya jawabnya yang pasti telah mencerahkan semua peserta dan teman-teman di sini, termasuk saya juga. Em, Langsung saja berarti kita serahkan kembali acara ke MC ya, Mbak Intan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Agnia. Baiklah, untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian peserta webinar, bagi yang masih memiliki pertanyaan, bisa juga mengirimkan email kepada education@Indonesian Embassy yang sudah kita kirimkan di chat box. Sebentar, ini ada pertanyaan yang baru masuk lagi. Boleh, Pak Kevin? Ada pertanyaan terakhir baru masuk? Boleh, silakan Mbak. Baik. Masih bisa. Ini ada pertanyaan dari Fadilah Nur Hasanah. Oke, baiklah, ini menjadi pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Hanya sebagai tanggapan untuk diskusi sebelumnya jika masih relevan. Untuk kesetaraan antara 3 tahun bachelor dan 4 tahun sarjana, mungkin dari jumlah CP yang 1 CP setara dengan 30 jam belajar, dikalikan dengan 180 atau 240 CP. Mungkin bisa disetarakan dengan jumlah SKS dan Alfon dari 4 tahun sarjana. Mungkin terima kasih. Oh, itu tanggapan, bukan pertanyaan. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Oke, baik. Itu Iya. bandel yang dilakukan oleh tim kerja di tahapan penilaian. Apa yang melihat itu? Menandingkan
jumlah menit per SKS-nya. ECTS, satu ECTS itu berapa SKS Indonesia sih? Sampai ke situ memang dilakukan. Cuma kadang tidak bisa hanya kesimpulan akhir, kira-kira begitu. Terima kasih tapi masukannya. Terima kasih kepada Ibu Fadilah dari PPI Sarlan atas masukannya. Baiklah, kalau begitu kita akhiri webinar kita pada hari ini. Telah berakhir sudah acara Zoom kita yang juga live di YouTube kanal PPI Jerman. Terima kasih kepada Bapak Kevin atas pemaparan materi hari ini, atas diskusinya yang sangat informatif, edukatif, dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga pribadi, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan juga banyak yang mewakili teman-teman semua. Mungkin bagi teman-teman yang baru ikut di pertengahan webinar bisa untuk melihat kembali webinar kita pada hari ini di kanal YouTube PPI Jerman. Kemudian terima kasih juga kepada peserta webinar pada hari ini sudah sangat kooperatif dan antusias yang sudah menanyakan pertanyaan melalui fitur raise hand yang menanyakan secara lisan maupun secara tertulis dan yang dikirimkan ke kami. Kemudian terima kasih atas rekan-rekan PPI Jerman semua. Terima kasih Prof. Ardi sudah hadir hari ini, di hari Sabtu hari ini. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, kalau begitu saya Samia Intan Hoirunisa Zaili, selaku MC pada hari ini, resmi menutup acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kevin, wabarakatuh. terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Bapak, terima kasih Pak, informasinya. apresiasi kesempatan yang seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa. Bapak Ya, Ibu, sampai jumpa Pak teman-teman yang saya Kevin, hormati. teman-teman semua. Mohon izin pamit. Ya. Mbak Intan, terima kasih. Mbak Agnia, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Terima Kevin. kasih banyak Pak Kevin. Izin live ya, thank you. Terima kasih Pak Prof. Oh, Pak Kevin, teman semua.